Kitab Sirak pasal 10 ayat 6. Di sana disebutkan, hendaklah engkau tidak pernah menaruh benci kepada sesamamu, apapun juga kesalahannya, dan janganlah berbuat apa-apa terpengaruh oleh nafsu. Yang kedua, kitab Amsal pasal 16 ayat 6. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Yang ketiga, surat Paulus yang kedua kepada Timotius pasal 2 ayat 19. Di sana disebutkan, dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Kemudian Injil Lukas pasal 17 ayat 3 dan 4. Di sana disebutkan, jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Saya pernah berpikir, dan pikiran itu bertentangan dengan kitab Amsal pasal 24 ayat 19, dilanjutkan dengan ayat 29. Janganlah menjadi marah karena orang yang berbuat jahat, dan jangan iri kepada orang fasik. Kemudian ayat 29, janganlah engkau berkata, sebagaimana ia memperlakukan aku, demikian kuperlakukan dia. Aku membalas orang menurut perbuatannya. Kalau di dalam hati kita ini ada kasih, maka kita akan jauh dari amarah. Sebagaimana di dalam Yakobus pasal 1 ayat 20 di sana disebutkan, amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Dan ini erat kaitan dengan 1 Yohanes pasal 3 ayat 6, pasal 4 ayat 8, dan pasal 2 ayat 3 tentang kasih. Satu tanda bahwa kita dekat, atau kita disukai, atau kita mengenal Allah, yaitu di dalam hati kita ini ada kasih. Juga di dalam Amsal 10:12 di sana disebutkan, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Yesus telah memberikan teladan bagaimana cara mengasihi, sebagaimana yang terdapat di dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 5 ayat 2. Di sana disebutkan, hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Namun kata kasih memang jika dilaksanakan tidak semudah ucapan. Semua perbuatan baik sifatnya begitu. Karena untuk melakukan sesuatu yang baik, kita harus siap melakukan tindakan kontinensi, pengendalian nafsu. Sebagaimana di dalam Sirak pasal 18 ayat 30 dan 31. Janganlah menuruti segenap keinginanmu, melainkan jauhkanlah dirimu dari segala nafsumu. Dengan memuaskan segala keinginan hatimu, engkau menjadikan dirimu tertawan musuhmu. Kemudian Sirak pasal 6 ayat 4. Hawa nafsu yang jahat menghancurkan pemiliknya dan menjadikan ia tertawaan musuhnya. Ini kalau kita kaitkan dengan Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 29. Ini perkataan Yesus. Kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Jadi kalau misalnya kita benar-benar adalah orang yang beriman, tidak ada alasan bagi kita untuk marah terhadap orang yang membangkitkan amarah di dalam hati. Injil Matius pasal 6 ayat 14 dan 15. Itu bisa dibaca sendiri. Intinya,
Kalau kita mengampuni orang, maka kesalahan kita akan diampuni oleh Allah. Demikian juga sebaliknya. Kemudian kitab Sirak pasal 28 ayat 1 dan 7. Barang siapa membalas dendam akan dibalas oleh Tuhan. Tuhan dengan saksama mengindahkan segala dosanya. Ingatlah akan perintah-perintah dan jangan mendendami sesama manusia. Hendaklah ingat akan perjanjian dari Yang Maha Tinggi, lalu ampunilah kesalahannya. Saya kutip juga Ibrani 10:30 dan Roma 12:19. Ibrani 10:30, kita mengenal Dia, kita mengenal Tuhan yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Kemudian Roma pasal 12:19. Di sana disebutkan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Kembali ke Lukas pasal 6 ayat 31. Ini sama dengan Injil Matius pasal 7 ayat 12. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Kita mengharapkan diperlakukan dengan baik oleh orang lain, padahal sebaliknya kita tidak pernah atau bahkan enggan untuk melakukan hal yang serupa. Kita ingin dihargai, tetapi kita tidak pernah menghargai. Kita ingin kesalahan kita dimaafkan, padahal diri kita seorang yang suka berdendam dan sebagainya. Pada kesempatan ini saya ingin menyadarkan diri saya sebagai anak muda yang terkadang atau bahkan sering dikewas atau emosi ketika menghadapi suatu masalah. Ketika kita ditantang secara emosi sebagai orang yang masih muda, maka jika kita kelihatan lemah atau menghindar atau tidak meladeni orang itu, maka kita akan merasa harga diri kita itu dilecehkan, jatuh harga diri kita. Karena kesombongan, kita terkadang menganggap bahwa kita ini tidak pernah salah. Orang harus mengiyakan apa yang kita kehendaki atau katakan. Padahal tidak selalu apa yang kita katakan atau yang kita lakukan itu benar. Apalagi jika dikaji dari sisi Alkitab. Sirak pasal 10 ayat 6 tadi, seperti yang dikemukakan di awal, menyiratkan bahwa tidak ada alasan untuk kita membenci atas perbuatan jahat yang orang lain lakukan terhadap kita. Di dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 3 dan 4, 7 kali orang bersalah terhadap kita dan 7 kali ia meminta maaf, kita harus mengampuni. Tetapi kita, baru sekali orang menyakiti kita, sangat sukar bagi kita untuk mengampuni kesalahannya. Bahkan berlarut-larut perasaan dendam itu ada di dalam hati kita. Lebih-lebih lagi ketika kita merasa bahwa kita di posisi yang benar dan kita dipersalahkan, ada keinginan untuk berbuat yang lebih jahat terhadap orang itu. Surat Petrus yang pertama pasal 2 ayat 20, di sana disebutkan, jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia kepada Allah. Kalau dipikir, jika memang kita di posisi yang benar, tanpa kita sendiri yang membela diri, kita tetap akan didukung. Kalaupun tidak dari sesama, maka dukungan itu akan datang dari yang di atas. Jadi kita tidak perlu ngotot. Tapi apabila dasarnya itu karena kita ingin mendapat pujian dari manusia, maka itu wajar saja ketika kita merasa ada di posisi yang benar tetapi dipersalahkan. Kita bukan main marah. Sebenarnya segala sesuatu yang berasal dari dunia itu tidak menjamin membuat kita akan selalu happy, senang. Karena itu akan berubah dan sifatnya sementara. Yakobus pasal 4 ayat 4. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Kemudian Galatia pasal 1 ayat 10. Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia,
maka aku bukanlah hamba Kristus. Ini perkataan Rasul Paulus. Kaitannya dengan tugas dia sebagai rasul yang mewartakan kerajaan Allah. Kita kalau melakukan sesuatu yang benar tetapi tidak dianggap, bahkan kemudian berbalik menjadi serangan untuk diri kita sebagai manusia yang tidak sempurna. Ada satu kalimat bijak yang Alkitabiah. Kamu tidak harus sempurna untuk membaktikan diri kepada Allah. Sebab Allah yang menciptakan kita mengerti bahwa kita ini tidak sempurna. Jadi jika kita mengharapkan kesempurnaan terlebih dahulu baru kita melakukan hal yang benar, maka tidak akan pernah ada manusia di bumi ini yang berani membela sesuatu yang benar atau melakukan hal yang benar. Dalam satu hal dia melakukan yang benar, tetapi di dalam hal yang lain sebagai manusia yang tidak sempurna, mungkin karena satu dan lain hal, dia kelihatan salah di mata orang. Karena itu memang salah. Sekali lagi, dia juga manusia. Terkadang kelemahan-kelemahan yang seperti itu akan dijadikan bumerang untuk seseorang yang ingin berada di jalur yang benar, dan membuat ia ketika sesuatu yang menjadi kesalahan di luar kendali dia itu menyerang dirinya balik, maka ia akan putus asa. Dan celakanya ada yang murtad. Di dalam Sirak 4:28 di sana dengan tegas dikatakan, berjuanglah mati-matian untuk kebenaran, maka Tuhan Allah akan berperang untukmu. Kemudian Injil Matius pasal 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya Oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan Allah. Kita tidak harus sempurna untuk melakukan sesuatu yang benar. Jika kita tidak pernah salah, itu mustahil. Sebagaimana di dalam surat Yakobus pasal 3 ayat 2. Kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Maka tadi saya katakan mustahil orang tidak pernah salah. Maka dari itu, berulang kali kita dengar bahwa ada istilah tidak ada manusia yang sempurna. Jadi saya ulangi, kita tidak harus sempurna untuk membaktikan diri kepada Allah. Orang yang menjadikan kesalahan kita itu sebagai senjata untuk menyerang diri kita balik adalah orang yang tidak mau ditegur, orang yang merasa dirinya benar. Amsal 15:10, pasal 15 ayat 10. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar, tetapi siapa benci kepada teguran akan mati. Kemudian kitab Sirak pasal 32 ayat 17. Orang berdosa menolak teguran dan akan menemui dalihnya untuk menuruti kehendak sendiri. Kita mungkin pernah mengalami ketika orang terdekat kita menyampaikan suatu masalah hidupnya, kemudian kita berusaha menyikapi dengan perkataan yang benar, bahkan mungkin kita berusaha untuk mengutip kata-kata orang bijak, ayat-ayat Alkitab. Mungkin di satu sisi ia seperti kelihatannya mendengarkan, menyimak apa yang kita katakan, tetapi di sisi lain mungkin ia akan melihat kehidupan kita, dia bandingkan perkataan kita dengan keseharian kita, dan itu membuat dia ragu. Mungkin ada pihak ketiga mencela kita dalam bentuk gurauan, mungkin ya, tindakan sinisme, tindakan yang bersifat merendahkan. Kalau kita sadar akan Sirak 4:28 tadi, biarkan apa yang orang katakan, biarkan apa yang orang lakukan. Jika kita mengatakan, menyampaikan atau melakukan hal yang benar kemudian dicela, karena kita ada hitungannya sendiri di hadapan Allah. Tapi bukan berarti kita ingin mendapat pahala. Jauhkan keinginan yang seperti itu ketika kita ingin melakukan yang benar. Dan juga kita jangan sekali-sekali pernah merasa bahwa kita ini tidak berdosa, orang hebat, orang bijak. Salah satu cara untuk menjadi bijak adalah tidak menjadi orang yang merasa paling bijak. Ini sesuai dengan 1 Yohanes pasal 1 ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Salah satu ciri Yang hipokrit alias munafik adalah dia itu tidak senang melihat kebahagiaan orang, dan juga masa bodoh terhadap
penderitaan orang, terhadap kesusahan orang. Ya, yang pertama, tidak senang melihat kebahagiaan orang. Yang kedua, cuek, masa bodoh amat terhadap kesusahan orang. Yakobus pasal 3 ayat 14 dan 15. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Kitab Sirach 30 ayat 24 di sana mengisyaratkan bahwa orang yang selalu iri, orang yang suka iri itu umurnya pendek. Sirach 30:24 disebutkan. Iri hati dan sakit hati memperpendek hidup, dan kesusahan membuat orang menjadi tua sebelum waktunya. Kenapa sering ada pertengkaran, perkelahian, atau peperangan dalam lingkup yang lebih luas? Karena satu, tidak ada kasih. Sebab tidak ada kasih, maka muncullah perasaan benci. Kebencian inilah akar dari dosa pembunuhan. Seringkali kita mengartikan kata membunuh itu hanya sebatas menghabiskan nyawa. berbicara masalah membunuh. Saya mau mengutip beberapa perikop. Yang paling utama, yang mudah diingat, yaitu Kitab Ulangan pasal 5 ayat 17. Hanya dua frase, yaitu jangan membunuh. Jangan membunuh. Seperti di awal saya sebutkan, kebencian itu akar dari dosa pembunuhan. Nah, ini di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Kemudian kitab Sirach pasal 34 ayat 22. Merampas nafkah sesamanya sama saja dengan membunuhnya. Dan barang siapa menahan upah buruhnya menumpahkan darah. Kitab Ulangan pasal 5 ayat 17 itu persis dengan kitab Keluaran pasal 20 ayat 13. Keluaran 20:13 itu sama dengan Ulangan 5 ayat 17. Bunyinya sama maksudnya. Jangan membunuh. Tapi kata jangan membunuh, kata membunuh itu seperti tadi diuraikan, tidak hanya sebatas menghabiskan nyawa orang, tapi kita membenci saudara kita merampas nafkah orang, membuat dia dipecat dari pekerjaannya, atau menahan upah. Misalnya kita dipekerjakan di suatu tempat, kemudian upah itu harus kita bagi berdua, tapi tidak kita berikan kepada sahabat kita. Kita habiskan semuanya. Itu termasuk membunuh, dosa pembunuhan. Atau kita membenci orang-orang yang ada di sekitar kita, atau membenci orang lain, itu juga dosa pembunuhan. Mana dalam 1 Yohanes 3:15, membenci itu termasuk dosa pembunuhan. Jika kita renungi baik-baik, kenapa kita membenci, kenapa kita membunuh, itu sebenarnya karena kita adalah sahabat dunia ini di dalam Yakobus 4 pasal 4 ayat 4. Karena kita berpikir ketika kita menginginkan sesuatu, ya, Yakobus pasal 4 di sana disebutkan. Yakobus 4 pasal 4 ayat 1 sampai 3. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu iri hati, membunuh, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan
hawa nafsumu. Sering kalau kita curhat dengan orang-orang yang beriman, orang-orang yang saleh, ketika menghadapi masalah kita curhat. Ya, kita tidak boleh curhat di sembarang tempat pada orang yang sembarangan. Di dalam Sirak 8:19 di sana disebutkan, janganlah membuka hatimu kepada orang sembarangan, dan janganlah membiarkan engkau direlainya. Kemudian kita Sirak pasal 37 ayat 12 sampai 15. Hendaklah selalu menghadap orang yang bertakwa, yang setaumu menuruti segala perintah, yang hatinya serasi dengan hatimu sendiri, dan yang merasa kasihan kepadamu sekiranya engkau gagal. Lagi pula, kukuhkanlah nasihat hatimu sendiri, sebab tidak ada sesuatu pun yang lebih setia kepadamu. Sebab kerap kali dugaan hati lebih teliti dalam memberitahu daripada 7 peninjau yang berkawal di atas menara yang tinggi. Tetapi terlebih berdoalah kepada yang maha tinggi, supaya tindakanmu dibimbingnya menurut kebenaran. Ya, kita tidak boleh curhat kepada sembarang orang. Ada 3 ciri orang yang pantas untuk dijadikan tempat curhat. Yang pertama, dia orang yang saleh, yang beriman dan bertakwa, yang tidak munafik, benar-benar beriman. Yang kedua, orang yang sepaham dengan kamu, yang hatinya serasi dengan hatimu sendiri. Yang ketiga, orang yang mempunyai rasa belas kasihan, terutama ketika engkau gagal atau engkau ada di titik terendah. Jangan pernah curhat kepada orang fasik, karena orang fasik tidak menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Amsal 12:10. Orang benar memperhatikan hidup hewannya. Orang benar memperhatikan hidup hewannya. Tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Kemudian Amsal 21 ayat 10. Hati orang fasik mengingini kejahatan, dan orang fasik tidak menaruh belas kasihan kepada sesamanya. Jadi jangan pernah sekali-sekali kita curhat kepada orang fasik, karena itu bukan tempat yang tepat. Karena ketiga ciri orang yang pantas untuk dijadikan tempat curhat, yaitu pertama, bertakwa, tidak munafik. Yang kedua, yang sepaham dengan kita. Yang ketiga, yang punya kasih, yang memiliki kasih, hatinya ada kasih, mudah kasihan sama orang. Kembali lagi, semua orang akan mati. Semua orang akan mati. Jadi kita tidak selamanya di dunia ini. Karena kita pasti mati, salah satu yang tidak boleh kita lakukan adalah sebagaimana yang dikatakan di kitab Sirak pasal 8 ayat 7. Jangan bergembira karena seseorang yang mati. Ingatlah bahwa kita sekalian nanti akan mati juga. Nah, itu intermezzo ya, perikop intermezzo saja. Intinya saya ingin menyampaikan kitab Sirak pasal 7 ayat 36. Dalam segala urusanmu, ingatlah akan akhir hidupmu, maka tidak pernah engkau akan berdosa. Dan ini hubungkan lagi dengan surat Yakobus pasal 4 ayat 4 tadi, di mana di sana tersirat bahwa kita tidak boleh terlalu mencintai dunia ini, tidak boleh terlalu sayang akan segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini. Entah itu rumah, kendaraan, pasangan hidup, anak-anak, dan sebagainya, etc. Kita harus berani melawan kemunafikan yang ada di dalam hati kita ini. Memang tidak munafik ketika kita menyayangi sesuatu, kemudian karena satu dan lain hal, sesuatu yang kita sayangi itu berubah dari segi mutunya, kelakuannya, ke arah yang mengecewakan kita, atau bahkan kita kehilangan sesuatu itu. Kita akan merasa sedih, kecewa, putus asa, frustasi, atau bahkan depresi. Ya, mari kita sama-sama baca Yakobus pasal 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Kemudian Yakobus 3:18. Buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai
untuk mereka yang mengadakan damai. Kemudian kitab Sirach pasal 39 ayat 25. Sejak awal mula, hal-hal yang baik diciptakan bagi orang yang baik, sedangkan barang yang buruk bagi orang berdosa. Berangkat dari ketiga perikop ini, tidak ada alasan bagi kita untuk sedih, kecewa, atau kesal, atau apapun itu perasaan negatif ketika kita kehilangan, atau kita merasakan sesuatu yang selama ini kita sayangi berubah menjadi hal yang mengecewakan. Tidak ada alasan bagi kita untuk sedih atau mengalami berbagai macam perasaan negatif. Karena mungkin ya, berangkat dari ketiga perikop tadi, itu bukan pemberian dari Tuhan, bukan anugerah dari Tuhan untuk kita. Mungkin itu barang yang tidak bagus, jadi itu diperuntukkan untuk orang yang tidak bagus. Karena di dalam Yakobus 3:18 tadi disebutkan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai. Buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai. Untuk siapa? Untuk mereka yang mengadakan damai. Jadi tidak salah kalau kita mendengar ada ungkapan bahwa ketika kita mengatakan bahwa kita sedih karena kehilangan seseorang atau sesuatu, jadi ada orang mengatakan, ya sudahlah, mungkin dia atau mungkin itu bukan yang terbaik untuk kamu. Ada yang lebih baik dari itu yang disediakan Tuhan untuk kamu. Mungkin itu barang tidak baik, ya, yang sementara. Ibaratnya kita berbelanja ya, kita hanya pegang-pegang, kita lihat, kemudian kita tawar-menawar, harganya tidak cocok dan tidak jadi kita beli. Nah, anggap saja barang itu atau orang itu sebagai barang yang tidak jadi kita beli ketika kita berbelanja karena ketidakcocokan, baik itu dari segi harga maupun ukuran atau warna. Jadi kalau kita berpindah tempat lagi, ini konteksnya ibarat kita sedang berbelanja ya, ingin membeli sesuatu yang ingin kita beli, sepatu misalnya. Sangat tidak masuk akal jika kita hanya berfokus pada toko itu. Kita sudah tahu itu ukurannya sempit, harganya mahal, tidak bisa ditawar, atau ditawar sangat cuma intinya harganya tidak sesuai dengan keinginan kita, dengan budget kita, atau bahkan warnanya tidak sesuai, ukurannya tidak sesuai. Kan sangat lucu kita memaksakan diri untuk harus membeli sepatu itu, berfokus hanya di toko itu. Ya, kita pindah ke toko lain. Mungkin bahkan yang dijual di toko lain itu sangat pas dengan yang kita cari, atau bahkan lebih memuaskan dari harapan kita. Jadi tidak ada alasan untuk kita bersedih karena kita kehilangan atau kehilangan sesuatu, seseorang, ataupun karena sesuatu yang kita miliki itu berkurang mutunya atau bahkan rusak. Karena kalau kita kembalikan persoalannya dalam masalah hidup dan mati, kita semua ini pasti akan mati. Segala sesuatu yang ada di dunia ini sifatnya temporer alias sementara, tak abadi. Lalu kalau ada orang yang hobi bercanda mendengarkan omongan saya ini, dia pasti berkata, lah, sudah tahu semuanya tidak abadi, berarti kita tidak perlu dong memiliki sesuatu atau seseorang atau apa-apa. Ya tidak segitunya juga kali. Namanya juga kita hidup di dunia, kita perlu makan, perlu memakai pakaian, perlu mempunyai teman. Maksudnya di sini, kita jangan terlalu menggantungkan diri kita kepada hal itu. Menggantungkan kan berarti kalau tali gantungannya itu terputus, kita akan jatuh. Kita jangan terlalu menggantungkan diri kepada hal itu atau orang itu. Karena kita kalau terlalu sayang atau terlalu berharap, kita akan sakit sendiri.